Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih masih diberi kesempatan pada malam hari ini ada di dalam ibadah doa. Kami sudah memuji-muji nama-Mu Tuhan, dan kami akan membaca, belajar firman. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami. Kami diberi kekuatan, bukan hanya ingin rindu untuk mendengar firman, tetapi kami juga rindu untuk menjadi pelaku firman. Berkati hamba-Mu yang akan menguraikan firman di dalam keterbatasan, biar Engkau memakai boleh menjadi saluran berkat firman pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, saya mengucapkan selamat malam, shalom, salam sejahtera bagi kita. Saya mengajak kita melihat beberapa ayat firman Tuhan yang dicatat di dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang 9. Saya akan membacakan ayat 1 hingga ayat yang kedua saja. Saya harap kita memperhatikan dengan baik bagian firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Saya akan baca ayat 1 hingga ayat yang kedua saja. Demikian bunyinya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, Rasul Paulus melalui tulisannya sebagaimana yang saya bacakan tadi mengingatkan kita dengan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 yang lalu, dalam ibadah doa seperti ini, saya katakan bahwa kalau mengacu pada keadaan dunia atau urutan peristiwa dalam Alkitab, sepertinya hari-hari terakhir itu sedang terjadi saat ini. Kita semua tahu bahwa hari-hari ini semua orang dari segala bangsa yang mendiami planet bumi ini sedang mengalami kesusahan besar karena wabah COVID-19. Menyebarnya virus corona yang disebut dengan COVID-19 itu membawa dampak buruk bagi seluruh dunia, termasuk negara kita, Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan wabah virus corona sangat berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Bukan hanya produksi barang yang terganggu, investasi pun menjadi terhambat. Masa sukar yang Paulus katakan akan datang atau sudah datang itu bukan hanya meluluh lantakan tatanan kehidupan bermasyarakat, bukan hanya menghancurkan sektor perekonomian, tetapi juga merusak tatanan kehidupan keluarga yang ditandai dengan bermasalahnya hubungan orang tua anak yang berbentuk apeites dalam bahasa Yunani, yang artinya berontak terhadap orang tua, tidak taat, tidak patuh, ingkar, durhaka, dan akaristos, bahasa Yunani yang artinya tidak tahu berterima kasih. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa pada hari-hari terakhir ada anak yang berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Kira-kira di zaman ini ada tidak anak yang seperti ini? Adakah anak yang memberontak? Adakah anak yang tidak taat? Adakah anak yang durhaka? Adakah anak yang tidak berterima kasih kepada orang tuanya? Saya yakin kita semua pasti sependapat kalau saya katakan ada, bahkan banyak. Nah, kalau demikian adanya,
Persoalan anak memberontak kepada orang tua bukan kata-kata kosong, tetapi kenyataan yang seringkali terjadi di sekitar kita, terjadi di sekeliling kita. Sekian tahun yang lalu, di sebelah kampung tempat tinggal saya di Bangka, ada seorang anak ABG yang mengancam orang tuanya akan membakar rumah apabila tidak dibelikan sepeda motor. Sehingga pada akhirnya orang tuanya terpaksa harus pinjam sana pinjam sini untuk mengumpulkan uang guna menuruti kemauan anak. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel di tribunnews.com. Diberitakan sepasang suami istri di Brebes, Jawa Tengah tewas di tangan anak kandungnya sendiri. Sang anak tega membacok dan memukul kedua orang tuanya. Informasi menyebutkan aksi pembunuhan itu dilakukan pelaku di rumahnya sekitar jam 24.00 atau jam 12 malam. Saat itu korban bernama Wanto sedang tidur di kamarnya. Tiba-tiba pelaku masuk ke kamar dengan membawa golok dan martil. Pelaku langsung membacok korban dan memukulnya dengan martil hingga tewas. Nah, melihat aksi itu, Susmina, istri Wanto, mencoba menolong suaminya. Namun justru dia diserang pelaku hingga terkena luka bacok di kepala. Dan mengetahui nyawanya terancam, Susmina mencoba melarikan diri. Dan pelaku itu mengejar, melayangkan beberapa bacokan ke leher sehingga menyebabkan ibu Susmina terjatuh. Nah, warga sekitar yang mengetahui kejadian itu mencoba menolong dengan membawa ibu Susmina ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan saat perawatan di rumah sakit. Nah, dari informasi warga di sekitar lokasi kejadian, aksi pembunuhan itu dipicu pelaku minta dibelikan sepeda motor kepada orang tuanya. Namun karena orang tuanya tidak mampu, permintaan itu tidak dituruti. Bapak Ibu sekalian, ini bukan cerita khayalan dalam bentuk sinetron yang ditayangkan di televisi, tetapi ini benar-benar nyata, ini benar-benar terjadi. Di zaman ini ada banyak orang tua mengatakan pada awalnya di saat mereka mendapatkan anugerah dari Tuhan berupa kehadiran seorang anak dalam rumah tangga, mereka begitu senang, mereka begitu bahagia, apalagi ketika melihat berbagai peristiwa lucu dan mengemaskan saat anak itu mulai bisa berbicara. Pada saat sang anak baru bisa mulai berjalan, mulai tumbuh menjadi kanak-kanak. Namun situasi berubah pada saat anak itu mulai remaja. Saat masih anak-anak kelihatannya imut-imut, lucu. Setelah remaja, amin-amin. Saat remaja anak mulai sulit diatur, keras kepala, mulai berani membantah orang tua. Setiap waktu pegang smartphone, tidak pernah mau bantu orang tua. Nah, pada intinya semakin sulit diatur, temperamen semakin beringas, disuruh berbuat itu, malah dia sengaja melakukan sesuatu yang berlawanan. Nah, kondisi seperti itu menyebabkan orang tua angkat tangan sebagai tanda menyerah berhadapan dengan anak yang demikian. Secara khusus kepada anak-anak yang berperilaku seperti itu, saya mau mengatakan, ingat, jasa kedua orang tuamu sangat besar. Betapa banyak pengorbanan orang tuamu yang telah dilakukan bagimu. Mulai sejak masih kecil, orang tuamu mengorbankan raga, harta, waktu, dan lainnya bagi engkau. Oleh karenanya, salah satu kesedihan orang tua adalah tatkala anak-anak memberontak terhadap dirinya. Nah, sebagai manusia yang terbatas, para orang tua telah berusaha membesarkan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Tetapi pada akhirnya ada kalanya
tetap memberontak. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, sebagai orang tua kita harus tahu dan kita harus menyadari bahwa kadangkala pemberontakan itu terjadi disebabkan karena kesalahan orang tua yang terlalu menuntut anak. Mungkin pada masa kecil sang anak masih dapat memenuhi tuntutan orang tua. Namun tatkala remaja, dia merasa tidak sanggup lagi untuk memenuhi tuntutan itu. Ada kalanya orang tua menuntut sesuatu yang tidak masuk akal kepada anak-anaknya. Ada orang tua yang mengharapkan anaknya selalu mendapat nilai terbaik di sekolah. Nilai ulangan harus 100. Tidak boleh 99,9 apalagi di bawah. Kalau anak gagal mendapat nilai 100, maka meluaplah kemarahan orang tua dengan mengeluarkan kata-kata negatif. Kamu bodoh lah, kamu biloh lah, kamu ngong lah. Kalau seperti itu terus, maka wajar saja anak memberontak. Kadangkala ada orang tua yang mewajibkan, mengharuskan anak-anak selalu mendapat nilai 100. Sedangkan dirinya sendiri pada waktu masih sekolah dulu tidak pernah mendapat nilai 100. Paling tinggi dapat 70. Ada orang tua yang mengharuskan anaknya mendapat juara 1 atau paling tidak juara 2 atau paling tidak juara 3. Sedangkan dirinya sendiri dulu semasa sekolah tidak pernah dapat juara, bahkan berada di peringkat paling belakang. Orang Belitung menyebutnya dengan juara ketumbi, juara dari belakang. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, selain memberontak terhadap orang tua, salah satu ciri manusia zaman yang berkaitan dengan hubungan orang tua anak adalah berkenaan dengan ucapan terima kasih. Pada tahun 1860, kapal Lady Elgin bertabrakan dengan sebuah perahu pengangkut kayu. Saat itu malam penuh dengan badai. Lady Elgin karam. Sebanyak 393 orang penumpangnya terapung-apung di perairan Danau Michigan, Amerika. 279 orang diantaranya tewas mati tenggelam. Nah di saat panik, seorang mahasiswa bernama Edward Spencer terjun ke dalam air dan dia berkali-kali turun naik ke dalam air untuk apa? Untuk menyelamatkan para penumpang kapal. Dan dia berhasil menyelamatkan 17 orang dari air yang sedingin es. Dan akhirnya dia mengalami kelelahan luar biasa. Setelah dia menyelamatkan orang yang ke-17, dia pun jatuh pingsan. Ketika dia sadar, dia sudah tidak bisa berdiri lagi. Sehingga sepanjang hidupnya, Spencer harus berada di kursi roda. Bertahun-tahun kemudian seorang bertanya tentang apa yang paling diingatnya di malam naas. Menurut laporan wartawan dari surat kabar Chicago, Edward Spencer menjawab begini. Yang jelas tidak ada seorang pun dari 17 orang yang saya selamatkan itu datang mengucapkan terima kasih kepada. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, wujud penghargaan atas usaha orang tidak harus berbentuk medali. Tidak selalu harus berbentuk piala, lencana, emas, ataupun uang. Hal yang paling sederhana, hal yang paling murah dan mudah yang bisa dilakukan adalah dengan mengucapkan terima kasih. Dari ratusan kata yang perlu diajarkan kepada anak-anak adalah kata sederhana, terima kasih. Sebagai orang tua kita harus membiasakan anak-anak untuk berterima kasih. Ucapan terima kasih bukan saja harus diajarkan di saat anak-anak mendapatkan sesuatu yang berbentuk barang, yang berbentuk materi. Tetapi di saat mereka mendapatkan pertolongan, bantuan dari orang lain, anak-anak harus diajar untuk menghargai bantuan itu dengan mengucapkan
terima kasih. Begitu juga di saat mendapat pujian atau apapun yang dapat memberi rasa sukacita, rasa senang. Sekecil apapun bantuan yang diberikan itu sangat membantu. Oleh karena itu, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ucapan terima kasih tidak hanya berguna bagi diri sendiri, tetapi juga berguna bagi orang lain yang mendengar. Kalau kita mengucapkan terima kasih kepada sesama, maka di waktu-waktu lain ketika kita mengalami kesusahan, orang dengan gembira hati akan membantu kita, akan menolong kita. Pada saat hari-hari terakhir di masa sukar seperti sekarang ini, ucapan terima kasih itu semakin berkurang, semakin menghilang di dalam kehidupan keluarga. Sehingga yang ada adalah anak tidak tahu lagi berterima kasih kepada orang tua. Sebenarnya tidak tahu berterima kasih kepada orang tua itu bukan perkara hal yang baru. Pada abad ke-17, dalam karya Shakespeare, tokoh Raja Lear berseru begini: benar-benar lebih tajam dari gigi ular mempunyai anak yang tidak tahu berterima kasih. Terus terang harus diakui bahwa banyak anak yang tidak berterima kasih di zaman ini disebabkan karena kesalahan orang tua sebab. Seorang bijaksana pada masa lalu pernah menulis demikian: siapa memanjakan hambanya sejak muda, maka akan menjadikan dia tidak tahu berterima kasih kelak. Seorang anak harus memahami bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Tetapi itu bukan alasan untuk tidak berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh orang tua. Waktu, biaya yang orang tua gunakan untuk membesarkan anak sejak lahir hingga mati tidak terhitung banyaknya. Mungkin ada anak yang berkata, saya kan tidak pernah minta dilahirkan. Memang, tetapi ingat bahwa engkau ada karena orang tuamu telah memelihara dirimu selama bertahun-tahun. Nah, ketahuilah, ada ribuan anak di luar sana yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Tetapi bersyukurlah karena orang tua merawat dirimu dengan penuh kasih dan berupaya keras membesarkan diri. Bukankah itu menyatakan bahwa engkau berhutang begitu besar kepada kedua orang tuamu? Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, sekali lagi bahkan terus menerus akan saya ingatkan bahwa hari-hari ini kita sedang berada di saat-saat terakhir. Oleh karena itu, jangan sampai virus manusia akhir zaman yang berwujud berontak kepada orang tua dan tidak berterima kasih itu menjangkiti diri. Waspada dan berhati-hatilah. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami belajar satu lagi ciri manusia akhir zaman, yaitu berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tolonglah kami untuk terus waspada, berhati-hati, agar virus ini tidak menjangkiti diri kami. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami yang sudah mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa syafaat pada malam hari ini. Namun kita akan menaikkan satu pujian yang mengerti, karena hanya Tuhan yang peduli dan mengerti dengan segala persoalan yang kita. Raja
kita, dan juga kita mohon ampun karena di dalam perjalanan hidup kita tidak luput dari segala dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih malam hari ini Tuhan telah memberikan kepada kami hari yang indah sehingga kami boleh datang beribadah di hadapan kami. Patut di dalam setiap kehidupan kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena oleh perlindungan, karena oleh pertolongan, dan karena oleh kuasa Tuhan kami boleh melakukan segala apa yang menjadi aktivitas kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan telah memberikan kami dengan kekuatan kesehatan. Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan hidup kami sehingga kami boleh sehat, memiliki pelihara dalam kasih karunia. Terima kasih ya Tuhan sudah menjalankan dan segala perkara yang memungkinkan kami yang sedang melakukan aktivitas. Demikian juga kami bersyukur buat makanan-makanan yang kami terima yang senantiasa mengingatkan kami sebagai anak-anak, sebagai pilihan bagaimana kami hidup. Terima kasih ya Allah. Terlebih kami juga bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami melalui anak Yesus Kristus kami yang penuh dosa, kami yang penuh dengan segala kelemahan dan kesalahan Tuhan. Demikian kami mohon pengampunan karena kami hanya meminta di dalam kasih kuasa-Mu, ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sakit dan yang lanjut usia. Kita juga terus berdoa buat saudara Mary